Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Puji Lestari. Saya dari kelas 12 MIA 1. Nomor absen 28. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai sinopsis dari novel sejarah yang berjudul Burung-burung Manyar. Nah, di sini saya akan membahas apa saja keindahan dari novel tersebut. Novel ini ditulis oleh seorang penulis yang sangat produktif, penulis yang sangat legendaris, yaitu Y.B. Mangunwijaya. Karya-karya beliau sudah mendapatkan penghargaan baik di dalam maupun di luar negeri. Setelah saya membaca novel ini, membawa saya flashback ke zaman Belanda dahulu. Contohnya, apa saja sekolah-sekolah yang didirikan Belanda pada zaman dulu dan sebagainya. Bagaimana kisah antara Kurawa dan Pandawa, bagaimana kisah-kisah perwayangan di Jawa juga tertuang dalam novel ini. Novel ini juga mencampur adukan antara mitos, legendaris, melalui dialog pada novel ini. Sebenarnya novel ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menceritakan bagaimana kehidupan, bagaimana kisah antara Teto dan juga Atik yang merupakan tokoh utama dari novel ini, kehidupan kecil mereka. Yang kedua, menjelaskan bagaimana saat Teto dan juga Atik beranjak dewasa, bagaimana Atik yang tumbuh dewasa menjadi perempuan yang gandrung akan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menjadi salah satu asisten dalam negeri di kantor Perdana Menteri Syahrir. Dan juga bagaimana kehidupan Teto yang tumbuh dewasa menjadi pemuda yang mendaftarkan diri sebagai tentara GNIL yang ada di Indonesia pada saat itu. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana sih dilema dari Atik dan juga Teto yang dalam bagian ini menceritakan bagaimana kisah cinta dari keduanya. Yang akhirnya Atik menikah dengan seorang ahli geologi yang bernama Jana, dan juga Teto yang kemudian belajar ke luar negeri dan kemudian pulang dan ternyata mendapat kabar bahwa Atik sudah menikah. Seperti itu. Pada tahun 1981, novel ini mendapatkan penghargaan dari Asian Writers yang ada di Thailand. Dan kemudian pada tahun 1987, novel ini diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Jika biasanya novel-novel dari Indonesia akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tetapi pada tahun 1987 novel ini diterjemahkan dalam bahasa Jepang dan juga dalam bahasa Belanda. Baru kemudian pada tahun 1989 novel ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Mengapa dari novel ini dinamakan Burung-burung Manyar? Karena dari tokoh utama dalam novel ini, salah satunya Atik, itu menyukai perilaku dari burung-burung manyar. Salah satunya yaitu burung manyar jantan akan membangun sarangnya menjadi indah, menjadi bagus, supaya menarik para betina untuk masuk ke dalam sarangnya. Dan apabila ada burung manyar yang tidak mendapatkan betina masuk ke dalam sarangnya, maka sarang itu akan dihancurkan dan dibangun ulang supaya menarik betina kembali. Nah, di sini mengamanatkan kepada kita bahwa kita harus menghargai keputusan dari orang lain. Bahwa
jati diri kita itu penting bagi kehidupan kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.